mempelajari herbal itu kayak gitu. Jadi garam yang kita makan itu adalah hasil perkawinan antara ion positif dan ion negatif. Apa namanya? Natrium. Nah, natrium tadi igel. Jenis kelaminnya laki-laki. Ya kan? Ya. Nah, Cl itu perempuan, ori. Jenis kelaminnya perempuan. Ketika nanti bertemu, itu namanya menjadi unsur ya. Menjadi unsur. Nah, garam itu kalau dia dipisah, dia akan yang pemisahnya apa? Bisanya salah satunya air. Salah satunya air. Hanya air yang bisa memisah natrium positif dengan Cl. Hanya air lah memisah. Kalau dimasukkan ke air belum bisa. Kalau dia di atas sini tanpa ada air, dia nggak bisa berpisah. Nah, itulah gunanya garam di dalam tubuh. Kenapa? Keringat itu rasanya asid. Karena dia mengandung natrium positif dengan klor negatif. Artinya garam. Nah, keringat kita dikumpulkan. Ketika dikumpulkan keringat kita, lalu dijemur banyak ya, dijemur, maka nanti akan menyisakan seperti ada kristal. Nah, kristal itulah yang disebut dengan garam. Nah, dari mana asalnya garam itu? Air laut yang diuapkan. Akhirnya dipisahkan airnya dari situ, sehingga tinggallah Na positif dengan Cl-. Nah, apa itu? Ini salah satu obat herbal, silika jaya mineral. Jadi bahasa kitanya mineral ini adalah air. Mineral itu adalah air. Makanya orang bilang kan, minum apa bu? Air putih lah. Bahasa lainnya apa? Mineral. Mineral. Nah, mineral itu sebenarnya air galon yang kita minum ini sebenarnya tidak sehat. Tidak mengandung mineral, karena mineralnya sudah tersaring melalui filter yang dibuat mereka. Itu bahkan sampai berapa milimikron tuh. Jadi air yang sehat adalah air yang memang keluar dari mata air, dari air sumur sehat, tapi belum terkontaminasi dengan zat-zat di luar. Nah, makanya sekarang kenapa banyak penyakit? Karena orang tidak lagi meminum mineral atau air yang memang betul-betul menyehatkan. Nah, kenapa? Saringan yang digunakan untuk orang untuk menghasilkan air galon yang kita minum itu air sumur. Air sumur masuk, kemudian ditembakkan ke saringan. Di saringan itu keluar yang kita minum air putih biasa tanpa ada kandungan mineral. Sedangkan mineral ini berguna untuk apa? Banyak sekali guna dalam tubuh. Nah, salah satunya ini natrium. Natrium ini dengan kalium, magnesium itu sama kalsium juga. Jadi natrium, kalium, magnesium, kalsium itu sama-sama mengandung muatan positif. Nah, kalsium salah satunya itu mengisi kepadatan tulang. Natrium gunanya untuk mengaktifkan, membuat pergerakan dari otot, fungsinya. Nah, gitu. Magnesium itu Mg kan, Mg positif. Nah, itu juga berguna untuk neurotransmitter, untuk membuat orang ini sadar. Makanya nanti ketika ada anak autis, sebenarnya ada pemeriksaan penunjang. Anak autis itu kan tidak sadar lingkungan, gangguannya adalah proprioseptif kan. Gangguannya adalah dia tidak sadar dengan lingkungan. Orang ketawa dia tidak ikut ketawa, ya nggak? Orang menangis dia tidak ikut menangis. Bahkan orang diam aja dia menangis sendiri. Artinya dia tidak sadar dengan lingkungan. Nah, apa yang bermasalah di situ? Berarti salah satu ion di dalam tubuh, ada kemungkinan ya. Makanya ada pemeriksaan penunjang untuk anak. Pak Izan selalu sarankan untuk cari pemeriksaan penunjang untuk melihat kadar ion di dalam tubuh, untuk memastikan oh ini kelainankah atau tidak. Ada anak autis yang disebabkan karena pola asuh. Pola asuh dari kecil memang dia terbiasa untuk dikasih handphone gitu kan, dikasih handphone atau tidak diajak bicara seperti Zidan ini kan diasuh oleh neneknya gitu kan. Itu sebenarnya tidak ada kelainan. Ini ada pola asuh, artinya lifestyle yang menyebabkan dia tidak bisa bicara. Ada beberapa anak yang udah diterapi tapi tidak berhasil karena dia ada kelainan di dalam tubuh. Salah satunya adalah kekurangan ion. Nah, kalau seandainya iya gitu ya, ada pemeriksaan penunjang yang mendukung kita. Saat ini kan baru Pak Desa sudah coba telusuri di labor yang paling lengkap, kan baru kan Tamrin. Sekarang entahlah kalau dia mungkin bersaing ya. Tapi dulu Pak Desa sempat survei lebih kurang setahun yang lalu ke Tamrin, itu tidak ada pemeriksaan ion. Kadar dopamin, melatonin, serotonin, itu kan perlu tuh. Kadar dopamin adalah hormon yang membuat tubuh selalu bergerak. Serotonin adalah hormon yang membuat kita berhenti bergerak. Melatonin adalah membuat kita selalu tenang. Nah, 3 hormon ini harus diperiksa.
ketika ada orang yang selalu ceria, gitu kan, bicara terus tidak berhenti kayak presiden ini. Apa yang berbeda dari presiden ini? Yang menyebabkan presiden ini selalu bergerak, mau bicara dengan siapapun itu oke, gitu kan? Itu kemungkinan ada kelebihan dopamin. Nah, dopamin itu kalau selama itu tidak menyebabkan Pak Izan melakukan sesuatu tindakan impulsif, itu tidak ada masalah. Nah, jadi ini justru bagus gitu ya. Batas wajar. Nah, di anak untuk ini kita kembali ke ini ya. Nah, ini ada natrium, kalium, magnesium, kalsium. Nah, gitu ya. Natrium dan kalium sama-sama fungsinya untuk menggerakkan aktin dan miosin. Tapi dengan syarat ada unsur ini. Ada ion ini. Klor, Cl. Ada nitrat, ada sulfat, ada zinc, ada bikarbonat. Jadi dia seimbang, laki-laki dan perempuan, 4 positif, 4 negatif. Jadi masing-masing punya fungsi. Nah, masing-masing punya fungsi. Nah, ini untuk apa? Barusan saya pelajari. Mereka di sini kan, ini kan produk apa nih? Produk multi level marketing. Jadi mereka bahasa penjualannya, marketingnya hampir semua penyakit bisa diobatin. Ya. Tapi kita harus jeli. Betul nggak? Memperlancar sistem pencernaan, membantu memperlambat tumbuhnya zat-zat penyebab kanker. Nah, itu memang betul, tapi konsumsinya dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang. Nah, artinya kenapa? Ketika ion ini masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang cukup setiap harinya, ini akan berefek imunnya akan naik. Imunnya akan naik, sehingga apapun jenis penyakit itu akan bisa ditangkis sendiri. Ya. Itu sebenarnya. Nah, ini berapa lama sih Pak Zan konsumsi ini bisa, ini salah satunya membantu penyembuhan stroke gitu kan? Ini membantu penyembuhan stroke. Berapa lama sih? Ya, lamanya ya lama. Kalau hanya minum ini saja, ikhtiar orang hanya minum ini saja bisa sampai tidak sembuh orang gitu ya. Jadi ada ikhtiar lain. Nah, jadi pada saat ini nih, kalau kan kita ngomong kayak orang habis lari terus dia lemas gitu kan. Hampir sama kayak apa sih namanya, Maison. Betul, persis. Apa namanya, Pocari Sweat. Persis. Oke. Nah, sama kayak Pocari Sweat. Itu lihat kandungannya. Itu natrium, magnesium, kalium kayak gitu. Maison, kan? Ada lagi apa? Minuman yang asam itu. Vitamin C. Iya, vitamin C bukan. Itu vitamin C itu. Vitamin. Nah, jadi minuman berion. Nah, itu sama dengan ini. Tapi untuk minuman berion, dia biasanya mereka memakai pemanis buatan. Kemudian ada ditambah soda, ya kan? Iya. Ada pewarna, ada zat lain. Nah, ini murni. Nah, kenapa ini mereka yakin kemarin bisa jual produk ini? Karena rata-rata setiap rumah sekarang sudah memakai air galon. Iya. Nah, target pasarnya kan itu. Nah, tapi ternyata mereka salah dalam strategi. Nah, ini yang membuat orang tidak percaya. Barusan coba tawarkan kemarin nih, bisa nggak saya ketemu sama produsennya? Kalau bisa ketemu sama produsen, saya mau bicara bahwa ini kalau terlalu banyak yang dibuat di sini orang justru lari. Nah, ini sebenarnya kalau ini pas komposisi ini, nah komposisi ini sebenarnya kan ion ya. Iya. Nah, ion. Nah, ion ini sebenarnya kita bisa pasarkan ini, tapi ya dengan jujur. Jangan sampai produk herbal yang kita jual ini justru membuat orang tidak percaya dengan produk ini. Padahal kalau dibilangnya, oh ini ion untuk menggantikan kekurangan ion di dalam tubuh. Apa itu ion? Fungsinya begini. Nah, saya bisa jadi menjelaskan ini ke akhirnya produk ini kan tidak jadi laku. Tidak jadi. Tapi Pak Rizal menganggap produk ini sangat berguna untuk apa? Pak Rizal sudah banyak buktikan untuk orang-orang yang mengalami stroke, ya stroke juga. Selain pisang ya, kalau pisang itu kan kaliumnya tinggi. Ya. Pisang, kemudian apel. Kalau kayak orang rumah sakit itu ternyata kalau untuk makannya pasti ada pisang Iya, sama apel. Jadi nasi itu penting untuk karbohidrat. Nah, kita belajar tentang bagaimana sih kita mengenali sakit itu apa, lalu obat herbalnya apa. Ya itu orang stroke jelas ya, Kalau pencetusnya karena tensinya tinggi, tentu makanan apa yang dihindari? Ya udah, makanan yang tinggi kolesterol. Apa makanan yang dibutuhkan dia supaya dia sembuh? Nasi, karbohidrat untuk membuat dia bertenaga. Lalu apa lagi yang membuat dia pemulihan sel sarafnya berprotein, gitu kan? Jadi kayak gitu aja bentuknya nih. Kita paham mana yang karbohidrat, mana yang protein, mana yang lemak, mana yang mineral, mana yang vitamin. Nah, yang vitamin mana? Vitamin itu bergunanya untuk saat itu saja. Kita minum vitamin hari ini. Iya.
Hari itu doang, habis langsung. Makanya minum vitamin itu dosisnya 1 kali sehari. Nah, jadi makan buah juga. Kita makan buah itu serat langsung habis. Buah-buahan. Kecuali buah-buahan yang mengandung karbohidrat. Nah, Ada nasi kan buah-buahan juga. oh kan nasi. Itu buah, Pak. Ya, Ada padi. kan buah tuh Buah padi. padi. Yalah, jagung karbohidrat kan? Buah tuh, buah Buah. jagung. Pohon jagung nggak ada ini gerak. Iya. Punya dua. Kak Desti. Udah paham nih kan? Iya. Ini sedikit itu ya. Jadi banyak sebenarnya cara kita mengobatin orang. Padahal berpikir itu sebenarnya gini. Yang dikatakan obat itu apa sih? Kita kaji obat ya. Orang demam. Kita mekanisme demam aja lah. Demam sederhana sekali. Saat ini Pak demam. Apa yang terjadi pada Pak Rizal? Lemas. Tidak. Apa yang sebenarnya yang terjadi? Ketika demam itu berarti suhu tubuh tinggi kan? Iya, Naik. iya. Suhu tubuh tinggi. Apa yang terjadi? Reaksi radang. Ya. Radang itu apa? Kan panas kan? Salah satu tanda radang adalah naiknya Panas. suhu. Panas kan? Iya. Itu yang pertama. Ketika terjadi radang, apa yang radang? Radang adalah satu cara oleh sistem imun tubuh untuk membunuh penyakit yang masuk, untuk menyerang kuman yang masuk ke dalam tubuh. Apakah itu kalau kuman itu apakah itu dia virus atau bakteri, itu disebut kuman ya. Ya. Jadi kalau bahasanya orang bilang kuman, kita masih ngikut kuman, nah itu belum profesional kita sebagai penulis medis. Yang kuman itu apa? Yang kuman itu dikatakan orang ada yang bakteri, ada yang virus. Nah sekarang kalau Pak Rizan demam, lalu panas badan Pak Rizan, artinya reaksi tubuh Pak Rizan secara alami melawan apa itu? Melawan ada sesuatu yang masuk. Apa itu? Ya tergantung. Kalau lewat pernapasan biasanya virus. Nah, kalau lewatnya di kulit biasanya luka gitu kan, lalu masuk luka besar lalu masuk bakteri mendemam ke tubuh. Nah artinya reaksi perlawanan imun tubuh. Nah apa yang kita lakukan ketika Pak Rizan demam? Apakah minum paracetamol? Sebenarnya tidak. Kalau kita minum paracetamol, itu artinya kita akan membohongi tubuh kita. Yang Pak Rizan lebih setuju. Kalau orang demam, ketika terjadinya demam, apa yang dikuatkan? Imun tubuh kita yang dikuatkan. Iya. Ketika Pak Rizan demam, nah ini kan reaksi tubuh Pak Rizan melawan tadi Yang invasi serangan yang masuk. Apa yang obat yang sesungguhnya? Vitamin C. Vitamin C kuatkan tubuh. Memang sesungguhnya lama. Ketika makan paracetamol kita bisa turun 1 jam setelah itu turun suhu tubuh. Tapi apa yang terjadi? Imun tubuh kita dimanjakan. Iya. Ya kan? Iya. Paracetamol itu adalah mempengaruhi hipotalamus untuk membohongi tubuh kita. Wih, tidak usah diserang, biarkan aja lah dia. Ya kan? Iya. Masuk paracetamol itu membohongi hipotalamus loh. Masuk paracetamol. Lalu kemudian hipotalamus diobok-obok. Udahlah biar aja lah, tidak usah panas-panas badan. Udahlah biar aja lah bakteri itu masuk, biar aja virus itu masuk. Nggak apa-apa itu. Nanti kalau nggak pergi juga dia nanti kita hantam dengan antibiotik. Itu intinya. Jadi bisnis obat di situ sebenarnya. Ketika nanti tidak berhasil selama 24 jam nanti ternyata demamnya tidak hilang, dengan paracetamol juga tidak hilang. Setelah minum paracetamol turun badan panasnya, lalu kemudian naik lagi suhunya setelah beberapa jam. Apa yang terjadi di situ? Nah artinya di hari berikutnya biasanya orang apotek atau dokter akan ngasih antibiotik. Kenapa? Antibiotik adalah satu peluru tambahan untuk membantu imun tubuh. Lalu kenapa kok kita sudah dari awal sudah jelas kita masih demam ya? Demam tuh harusnya jangan makan obat dulu. Kuatkan dulu badan kita. Justru kita biarkan dulu tubuh kita untuk melawan. Harusnya ya. Iya. Biarkan tubuh untuk melawan dulu. Ketika tubuh tidak bisa melawan dalam 24 jam, kita makan banyak-banyak nih. Ketika terjadinya demam, apa yang kita lakukan untuk memperkuat imun tubuh kita? Yang pertama, makan banyak-banyak, makan vitamin, ya kan? Iya. Disuplai sel tubuh kita ini, umpamanya kita demamnya karena bersin-bersin kita. Bersin, oh ini mau pilek saya nih. Mau pilek kita. Jadi, feeling kita udah di hidung ya? Gatal nih, terasa ya? Iya. Terasa. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mulai pilek? Makan banyak-banyak, kemudian apa? Kemudian dibuatlah suhu tubuh ini panas untuk melemahkan bakteri. Ya kan? Dibuat tubuh suhu panas. Bagaimana caranya? Ya, kita berlari, kita jalan, panaskan tubuh terus. Nah, bakteri akan mati dalam suhu tuh berapa? Nggak susah kok mematikan bakteri sebenarnya ya. Iya. Tidak susah. Kenapa tubuh bisa sampai demam, sampai 40? Nah, ketika suhu tubuh naik, tujuannya kan melemahkan bakteri.
melemahkan bakteri. Ketika bakteri itu lemah, baru ditembak dengan apa? Sel darah putih. Tubuh itu punya sel darah putih untuk membunuh, ada pagosit namanya. Pagosit itu dimakannya virus sama hidung tadi, itulah jadi ingus. Dia masuk nih, jadi nempel di sini, belum sampai ke dalam. Panas tubuh udah tinggi, lalu dia tidak sanggup lagi masuk ke dalam. Udah saya di sini aja lah, dia udah lemah saya, ya kan? Apa yang terjadi ketika itu sudah lemah? Maka sistem imun tubuh akan menembakkan pagosit ke situ untuk memakan virus tadi. Maka terjadilah perlawanan, peperangan antara pagosit dengan virus tadi. Nah, disitulah terbentuknya ingus. Itu yang ingus. Nah, sekarang kita jangan apa dulu? Jangan minum obat dulu. Coba dulu. Harusnya ya. Tapi biasanya orang kalau sudah terbiasa minum obat, imun tubuhnya udah lemah. Makanya orang dari kecil kalau dibiasakan minum obat. Biasanya anak dokter atau anak apoteker, anak orang yang tahu obat. Ya. Biasanya kalau dari kecil dibiasakan makan obat, dia akan lemah imunnya. Sedikit saja kena panas, sedikit apa, dia akan lemah. Itu salah satu. Modelnya tuh, dia kan ayahnya kan dokter kan. Dia emang tiap hari itu kalau misalnya apa sih itu, saya maksudnya kayak kalau kita baju kan, kalau kita belum apa kali, kadang kita mau ganti baju dulu kan, mandi itu apa terus ganti baju terus juga kan. Terus kalau flu dikit disuruh minum obat. Tuh ujung-ujungnya pernah diingat kemana sampai operasi ya gara-gara apa sih? Usus mulut itu masih apa? Ya, salah satunya. Nah, itu dia. Kena sering minum obat, Pak. Ya. Kayak dia Kimia, kan? bikin obat gitu. Jadi kalau nanti kita kaji lagi ya kandungan obat. Nah, kandungan obat kimia itu rata-rata ada zat yang tidak bisa dicerna dalam tubuh. Nah, salah satunya tempat pembuangannya itu di usus buntu. Salah satu dia disimpan di usus buntu itu. Intinya gini, kita tidak pungkiri ya bahwa keberadaan obat itu sangat penting. Tapi Allah sudah menciptakan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada bentuk yang sempurna. Kita sudah sempurna sebenarnya. Di dalam tubuh ini sudah ada sistem imun, semuanya sudah lengkap. Tidak ada yang sesempurna manusia lagi. Nah, apa yang kita lakukan? Salah satu bentuk dari ikhtiar adalah penelitian tentang obat-obatan. Nah, tapi apa? Sesungguhnya Allah sudah menciptakan seluruh yang ada di dunia ini itulah obat. Kita akan kembali back to nature. Kita akan kembali ke alam. Terlepas dari kita temukan atau tidak. Sebenarnya obat yang kita makan yang sudah ada di apotek itu sebenarnya diciptakan dari apa? Dari alam kan? Ya. Dari alam. Nah, kita coba mempelajari bagaimana kita kembali dengan konsep alam. Nah, sekarang kalau tidak percaya, Dr. Zaidul Akbar itu dokter loh. Dokter. Iya. Nah, kenapa dia menyebutkan bahkan dia lebih ekstrim ya dari ngomong apa dia. Dia lebih ekstrim. Kalau Dr. Zaidul Akbar bilang gini, udahlah nggak usah makan obat kimia lagi. Kita kembali ke cara sehat Rasulullah. CSR gitu ngomongnya kan? Kalau Pak Rizal tidak. Kita berikhtiar melalui sesuatu yang masih bisa kita ikhtiarkan untuk tidak ada efek samping dalam tubuh. Contoh tadi, ketika Pak Rizal demam, Pak Rizal mencari bagaimana caranya supaya mengatasi demamnya Pak Rizal ini dengan sesuatu yang tidak berefek samping. Salah satunya adalah menguatkan sistem imun. Untuk apa sih gunanya Allah menciptakan naga jeruk nipis? Salah satunya itu. Bukan hanya untuk bahan makanan, rempah-rempah saja. Untuk apa Allah menciptakan ada tumbuhan-tumbuhan rimpang-rimpang? Salah satunya kunyit, lengkuas. Itu semua sudah ada. Tinggal kita pelajari apa kandungannya. Ya, ada di kandungan kuning di dalam kunyit. Itu apa itu? Ketika itu dimakan, urin kan? Di dalam tubuh nanti akan warnanya kuning. Warnanya kuning. Itu akan salah satu zat yang berguna untuk apa? Meningkatkan selera makan. Namanya kurkumanoid namanya. Kurkumanoid. Jadi salah satunya itu. Kemudian imun tubuh juga bakal naik. Nanti dilapisi lambung sehat. Nah, kenapa dulu beras orang pakai tumbuk pakai tangan, ditumbuk pakai tangan tanpa dicuci berasnya dimakan? Karena di dalam beras itu tepungnya beras itu yang lengket itu justru itu antasida kalau bahasa kitanya. Sekarang itu gunanya untuk pelapis lambung. Dan juga yang ada sih dimasak nanti ada airnya tuh yang habis bulaga kalau bahasa Minang ya Pak. Airnya, oh ya. Nah, airnya ya. Iya, airnya diminum. Nah, itu untuk
untuk anak biasanya kan, anak-anak kecil itu biasanya air, kalau kami bilangnya air ligli namanya. Nah, Apa? Tajir ya. air beras itu kan Iya, direbus iya, kan. iya, iya. Nah itu diminumkan ke anak kan, itu untuk meningkatkan imun. Oh. Meningkatkan imun. Kalau kita nggak bisa, Pak. Bisa, bisa. Makanya cobalah kalau nanti mual, Hah? kalau nanti mual rasanya rasa mau muntah gitu kan, beras itu dimakan, dihisap-hisap tapi dibuang, jangan dikunyah. Dibuang, Hah? ulang lagi. Jadi tepung yang di beras itu lengket Iya. putih-putih itu magnesium isinya. Magnesium, aluminium hidroksida sama simetikon. Itu sama kandungannya dengan antasida yang dijual. Dexanta. Ada yang air itu kayak air Polisilen gitu. 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 Nah, iya, itu dia. Itu dia. Jadi itu semuanya sudah ada. Nah, dulu Pak Rizal sudah pernah bercita-cita membuat apotek hidup. Pernah bercita-cita membuat satu apotek hidup. Apotek hidup itu dalam satu kebun, di situ ada semua. Mulai dari pepaya itu dari akarnya Oke. sampai ke Bisa. buahnya, Bisa, Pak. sampai ke pucuknya itu diobat semua. Iya. Kalau diramu ya, kalau diramu. Nah itu akarnya itu kalau direbus nanti bisa untuk antibiotik. Untuk antibiotik apa? Kalau itu demam pegang, iya sakit, mari sana. Ya. Sambil baring aja ya. Jadi sesuatu yang pahit sebenarnya pada prinsipnya, sesuatu yang yang itu diminum pahit itu biasanya akan melemahkan bakteri, virus dan sejenisnya yang nanti ada dalam tubuh. Kan pahit itu, Pak. Terus diminum bisa, ada nggak bisa masuk, Pak? Walaupun dikit. Kalau muntah gimana? Ini kita minum obat pahit. Pepaya, Pak. Atau kita minum muntah, kita ada masuk dikit, termuntah. Bisa juga masuk. Oh kalau kita minum termuntahkan gitu? Iya, iya. Oh ya tergantung muntahnya tuh sampai level mana gitu. Ada muntah itu yang hanya yang dimuntahkan yang pada klep saja, pada esofagus saja gitu kan. Nah, jadi ada yang dimuntahkannya itu memang justru isi lambung semua. Tapi kalau yang sudah sampai ke usus itu tidak bisa dimuntahkan. Makanya pengosongan lambung. Biasanya itu muntah itu adalah reaksi pengosongan lambung ketika terjadi masalah pada lambung. Jadi jangan takut. Oh, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Kalau muntah itu ada orang muntah itu, oh takut muntah-muntah dia. Ya itu reaksi pengosongan lambung. Makanya caranya mengobatin orang muntah, caranya apa? Dicek gini. Oh ini muntah, kamu muntahnya? Iya. Ada kentut nggak tadi? Ada BAB nggak tadi? Oh nggak ada. Artinya kalau dia muntah ada dua kemungkinan. Ususnya tersumbat. Ada yang bisa ke bawah kan? Tidak usah ke bawah. Akhirnya ditolak ke atas karena udah terlalu penuh lambungnya. Kemungkinan pertama ya. Iya. Kemungkinan kedua, lambungnya ada masalah. Lambungnya ada masalah. Jadi kalau dia minum, makan gitu ya, makan, dia muntah langsung makan waktu makan itu, Iya, iya. itu namanya reflux. Reflux itu adalah dorongan dari lambung ke atas. Oh, kamu nggak bisa masuk. Saya belum siap terima kamu. Kata lambung. Iya. Tapi biasanya kalau orang muntahnya setelah makan lama, setelah lama dia makan 2 jam setelah makan baru muntah. Masalahnya biasanya di usus. Karena apa? Terjadi spasmo pada usus atau terjadi gangguan peristatik usus. Ususnya tidak berdenyut. Jadi ususnya tidak bisa melewatkan makanan. Sehingga apa? Makanan yang berada di lambung itu kan didorong terus secara peristatik lambung bagus. Lambung ini mendorong terus ke bawah, mendorong ke bawah. Oh, di sini nggak bisa, mampet katanya. Lalu didorong ke atas. Itu ditandai dengan apa? Ada sakit perut. Tapi kalau orang yang masalah di lambung biasanya tidak ada sakit perut. Tiba-tiba makan, langsung keluar. Tiba-tiba makan, langsung keluar. Nah, jadi bisa kita bilang dari situ aja, dari cerita aja kita udah bisa diagnosa loh orang muntah itu karena apa gitu. Dari bicara saja dulu. Belum lagi kita dengarkan. Kita dengarkan apa? Kita dengarkan bunyi lambung. Kemudian kita dengarkan bunyi usus. Nah, ketika kita dengarkan taruh stetoskop di usus, ternyata tidak ada bunyi desir pergerakan denyut dari peristatik, artinya tersumbat. Kolik namanya. Ya kan? Kolik usus namanya. Jadi ususnya tidak bisa melewatkan makanan. Nah, kembali lagi ke cerita tadi. Ada orang muntah, Pak, karena pahit, minum pahit. Iya. Minum pahit, sedikit aja termuntah, minum langsung termuntahkan, Pak. Apa yang terjadi? Penolakan dari lambung. Penolakan dari lambung. Nah, masalah lambung, penolakan dari lambung tadi kita bisa karena kerusakan lambung, bisa karena memang kita menolak secara imun. Ada orang yang secara imunnya itu sama kayak alergi tuh, alergi minum sesuatu yang pahit, tiba langsung muntah, sesuatu yang pahit langsung muntah. Itu kan berarti alergi. Alergi adalah perlawanan tubuh sendiri yang melawannya,
autoimun namanya. Jadi sedikit aja minum yang pahit langsung termuntahkan. Ada yang memang karena lambungnya bermasalah. Nah jaraknya biasanya sedikit aja, baru masuk sedikit langsung muntah, itu artinya imun. Imunnya nolak Ya, banget. nolak. Ada juga yang karena mindset, atau psikis. Karena dulu pernah ada pengalaman minum pahit itu langsung pingsan, gitu kan? Sehingga tertanamlah di dalam alam bawah sadarnya bahwa sesuatu yang pahit itu akan membuat saya pingsan. Nah, sehingga nampak yang pahit, apa rasanya bu? Minum jamu ini nak katanya. Apa rasanya pahit? Oh enggak lah, dipaksa-paksa terus akhirnya sebelum diminum udah muntah. Ya kan, itu psikis. Makanya asesmen itu, pemeriksaan itu tidak cukup dengan hanya sehebat apapun dokter, sehebat apapun petugas medis. Kalau ada yang mengatakan saya cukup dengan melihat saja bisa sembuhkan orang, nol. Kalau iya, berarti dia bersekutu dengan jin. Dia masuk ke dalam perutnya dia. Lambungnya luka. Saya tahu sama dia baru percaya. Atau dia duduk di sini, tapi pasiennya di endoskopi, dipasang endoskopi, diteropong dengan alat, dia lihat di komputer, baru percaya Pak. Tapi dia nggak punya alat di sini, nggak punya jin, nggak punya apa, tiba-tiba, oh nah, lambung kamu bermasalah itu. Dia lihat orang muntah ya, dia orang muntah, oh lambung kamu bermasalah itu, nggak bisa. Harus dilakukan asesmen lengkap dulu. Apa itu salah satunya? Kita lihat. Nah, ini lambungnya bermasalah khususnya. Paling dia nanya gini, tadi ada BAB, ada kentut? Nggak ada Pak. Nah, tadi setelah makan berapa jam? Saya makan 3 jam yang lalu. Nah, ini curiganya berarti kan usus. Oke, baring dulu, udah saya lihat. Cek. Oh iya, ini kan tidak bergerak ya. Tidak bergerak di ususnya nih. Nah, artinya masalahnya di usus. Nah, biasanya dokter akan ngasih obat-obat untuk merangsang terjadinya peristaltik usus. Biasanya tanda itu orang muntah karena usus tidak bergerak itu. Contoh anak-anak yang dari kecil itu, kenapa anak itu belum boleh di usia 6, sebelum usia 6 bulan itu jangan dikasih makanan padat? Iya kan? Pernah dengar kan? Ya, Pernah dengar kan? Karena apa? Karena di usia di bawah 6 bulan itu rata-rata anak itu belum bisa, ususnya belum bisa mencerna makanan padat. Nah itu salah satunya. Nah biasanya kalau yang melanggar pantangan gitu ya, tiba-tiba pertama kali dikasih nasi gitu kan, nah itu muntah, anak muntah, nggak mau diisi tuh, nggak mau diisi katanya kan. Nah berarti ususnya tidak siap untuk menerima makanan padat. Apa yang dilakukan? Berarti kita melakukan sesuatu yang membuat peristaltik usus. Kalau dokter cara ngobatinnya biasanya dikasih ranitidin, dikasih simetidin kayak gitu. Atau kalau masalahnya di lambung gitu ya, kalau dua-duanya ingin, biasanya dokter itu kalau ingin cepat dia dua itu, satu obat lambung, satu obat usus. Yang obat lambungnya sekelas simetikon, polisilen, antasida, dexanta, almakon, banyak tuh jenisnya tuh. Ada milanta kayak gitu. Itu obat lambung. Kalau obat ususnya ada ranitidin, ada simetidin dan seterusnya. Nah, kalau kita apa? Kalau kita tidak punya kompetensi sebagai dokter untuk ngasih obat, apa yang kita lakukan? Kita mobilisasi tungkai dan ususnya dengan cara apa? Pergerakan, fleksi dan ekstensi, kombinasi antara hip joint dengan knee joint. Gini kan terus? Ya, gini kan sepeda. Terus. Ya, gini kan terus. Memang lebih lama daripada efek obat. Tapi ini tanpa efek samping loh. Sekarang kita pilih mana? Kita edukasi masyarakat. Kalau saat itu umpamanya anak ini bakal mati karena dia dehidrasi, muntah-muntah terus, gunakan obat dokter secepatnya karena emergensi. Tapi kalau itu baru muntahnya sekali, tunggu dulu, coba dulu mobilisasi dulu hip jointnya, koksanya, ini masih bisa kita mobilisasi loh, abdomennya. Nah, abdomen di sini ada pergerakan, kalau lumbal ini ada pergerakan fleksi, ekstensi, ada rotasi, ya nggak? Pergerakan itu, kemudian hip joint, kemudian koksanya juga bisa kita mobilisasi, kemudian knee jointnya, gerakan itu. Lalu kemudian anak ditunggingkan, suruh dia kentut. Ketika dia keluar kentut, selesai masalahnya. Ya nggak? Targetnya hanya kentut loh. Kentut itu adalah menandakan peristaltik sudah berfungsi kembali. Sudah berfungsi kembali. Bisa dipahami kan? Bisa. Nah, artinya apa? Sekarang kita mau yang mana sih gitu? Mau yang cepat kemudian menimbulkan efek samping, atau mau yang lambat tapi tidak ada efek samping? Nah, kalau Pak Rizal menjawab ini tergantung dari segawat apa masalahnya waktu itu. Ketika ada dokter, bahkan Pak Rizal juga, dokter Zador Apar juga tidak benar kalau mengatakan begini, oh jangan makan obat lagi, nggak benar kayak gitu, nggak boleh gitu. Tapi mudah-mudahan beliau tidak mengucapkan itu ya.
Jangan ada petugas medis atau dokter yang mengatakan jangan makan obat. Walaupun dia dokter udah hijrah umpamanya ke herbal. Kita herbal dengan medis ini tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Medis dipergunakan untuk dalam keadaan emergensi. Darurat. Ketika orang dalam keadaan sakit gitu, orang terbentur, jatuh tuh, gitu kan? Jatuh patah, gitu. Secara alamiah tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri. Ya. Alamiah. Dia datang ke sini, lalu kita bisa reposisi ketika tulang dislokasi, kita reposisi lagi, lalu diikat, akan sembuh sendiri tulangnya, ya bukan? Ya. Akan sembuh sendiri tulangnya, asalkan diposisikan lagi ke posisi semula. Makanya dukun patah dengan dokter ortopedi itu biasanya saling berlawanan. Kata dokter dukun patah bilang gini, jangan ke dokter. Nah, dokter nanti dioperasinya tuh, padahal ini bisa nggak dioperasi? Kata ortopedi gimana? Jangan ke tukang nanti tidak sembuh. Dua-duanya salah pernyataannya. Semuanya, dua-duanya bisa menyembuhkan, bisa memediasi penyembuhan. Akan tetapi dukun patah dengan metode tradisional, dokter dengan metode kontemporer, ya kan? Ya. Dokter dengan metode pendidikan terbaru. Makanya jangan saling menyalahkan di dunia ini, betul nggak? Betul. Jangan sampai menyalahkan. Dengan dukun patah, orang patah ketika terjadinya patah gini, fraktur, lalu terjadi perubahan sisi tulang, lalu ditraksi sini sama tulang patah. Oh ini tulangnya menonjol ini, saya tarik lah. Tarik, lalu diikatnya. Didiamkan ini, lama-lama akan tumbuh kalus dalam usia 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan. Sama, dokter ortopedi ketika patah langsung ganti plate and screw. Tapi 1,5 bulan udah bisa jalan. Kenapa? Karena sudah dibaut, betul nggak? Iya. Iya, hanya itu bedanya. Hanya waktu yang membedakan. Cuma hanya saja kadang-kadang tukang patah reposisinya tidak benar. Kenapa? Dia melihat hanya dengan perkiraan dan diraba-raba saja. Kecuali yang pakai jin ya. Jadi pakai jin. Kalau yang biasa-biasa saja bilang, oh ini dislokasi nih. Lalu ditarik. Oh ya, ini udah tepat. Dah, saya ikat ya. Nanti diam 3 bulan sembuh. Nanti datang lagi terus ke sini. Apa yang dilakukan datang itu? Datang ke dia itu adalah merelaksasikan otot, masas itu. Masas dia. Dipanaskan pakai batu, pakai apa batu dipanaskan dioleh-oleh gini. Relaksasi. Tapi penyembuhannya Allah sudah ciptakan kita. Allah sudah ciptakan itu akan sembuh sendiri. Akan ada pertumbuhan kalus dalam usia 3 bulan. Tapi ketika dokter ortopedi melakukan, itu bisa sebulan bahkan tidak sampai sebulan. Kalau plate and screw-nya sempurna, oh sangat ini operasinya berhasil dengan tingkat keberhasilan 100%. Nah, ibu udah boleh seminggu ke depan udah boleh pakai tongkat, Bu. Katanya pasiennya, kata dokter yang pasien. Yang membedakan apa? Yang pertama, dokter menangani dengan metode operasi dan kontemporer. Sebelum dioperasi, di ronsen dulu untuk melihat posisi tulang. Lalu kemudian dibedah. Ketika dibedah, udah jelas tulang itu. Lalu dimur. Betul nggak? Iya. Nah, wajarlah biayanya mahal. Ya kan? Wajar biayanya mahal. Maka tukang pijat patah jangan bilang nanti kena puluhan juta tuh. Dokter spesialis berapa biaya kuliahnya? Bisa 1 miliar tuh. Iya. 1 miliar habis tuh untuk kuliahnya tuh. Nah, sekarang dia melakukan juga di bedah, ada di situ perawat anestesi, ada dokter anestesi, ada ruang OK, ada betadin, ada ripanol, ada jarum, ada benang, ada besinya plate screw itu. Itu besinya berapa harganya itu gitu? Bisa sampai 15-an sampai 20 juta itu. Nah, mahal memang, tapi penyembuhnya cepat. Ya kan? Iya. Jadi dulu kata orang kan gini nih. Dulu nggak ada dokter penyakit sedikit. Sekarang banyak dokter penyakit banyak. Bukan begitu. Dulu penyakit itu sama banyak. Mungkin sekarang ada penambahan karena pengaruh lingkungan, pengaruh makanan. Tapi hampir sama lah dengan dulu. Tapi dulu orang tidak ada meneliti tentang penyakit semua. Makanya orang bilang itu mati muda itu. Kena sakit apa? Itu kena hantu di sungai itu tadi. Gitu. Kenapa? Karena waktu itu orang belum bisa mendeteksi sakitnya. Padahal kena stroke hemorrhagik. Iya kan? Iya. Kena stroke pendarahan. Kenapa? Tengah malam dia cari ikan di situ. Dalam keadaan badan demam gitu kan. Cari ikan. Badan panas langsung masuk ke dalam air. Terjadi pendarahan. Kalau badan kita sedang panas, lalu langsung masuk ke dalam air gimana itu kira-kira? Pemudara langsung masuk kan? Jadilah Penyumbatan langsung. penyumbatan bahkan pendarahan. Bahkan terjadi pecah pembuluh darah. Makanya kalau kita habis kerja capek gitu kan berkeringat atau apa itu jangan langsung mandi. Kalau mandi dengan air hangat. Nah dulu orang sebutnya mati mendadak itu mati apa? Mati karena hantu kata orang dulu. Iya. Nah
Kalau sekarang nggak ada lagi itu, orang udah deteksi, oh ya meninggal tadi ya, iya meninggal mendadak aja, nggak ada sakitnya katanya. Bawa aku ke rumah sakit kalau nggak tahu, kalau ingin tahu sakitnya apa, nggak ada orang apa itu jarang gitu ya. Memang Allah itu kapan saja bisa mencabut, tapi biasanya ada asbab, ada penyebabnya. Ketika tidak ada penyebabnya itu tidak ada, semua di dunia ini ada penyebabnya. Nah, jadi jangan salahkan sebabnya ya Pak Gil. Jangan salahkan Pak Igil demam itu, tanyakan ibunya dulu. Kalau sering-sering demam, sedikit demam itu tanya ibunya dulu. Belum barangkali manja-manja dulu obat gitu kan. Betul nggak? Nah sekarang kita sedikit saja lah. Apa perbedaan anak pemulung dengan anak dokter? Jangan dokter lah. Anak pemulung dengan anak orang kaya gitu. Kalau anak pemulung itu udah biasa melawan bakteri karena kan setiap hari main kotor terus. Main kotor. Main kotor atau gimana gitu. Ya. Kalau manusia ya gitu mereka. Kalau anak orang kaya, kan ada mungkin ada, cuman jarang. Bahkan keluar dari ruang berasi aja kadang jangan keluar panas di luar Iya, ya. iya. Kalau anak pemulung justru hujan-hujanan tuh dia ngutipin sampah kerjanya. Disuruh. Hujan-hujan dia ngutipin sampah, ya nggak? Ya. Anak orang kaya jangan keluar panas kan. Nah, yang membedakan sekarang pertanyaannya kembali, apa perbedaan anak pemulung dengan anak orang kaya? Imun. Ya. Sistem imunnya berbeda. Sistem imun anak orang biasa, anak orang pemulung itu kuat. Hah? Contohnya mulai apa ya? Error. Matikan dulu. Itu sistem imun. Jadi yang kita bangun adalah satu sistem bagaimana kita bisa berpikiran bahwa ternyata mengobati tidak harus dengan satu cara gitu ya. Ya, berbagai cara. Jadi sekarang orang berlomba-lomba berobat atau apa ini di semuanya menuju ke pengobatan kontemporer, pengobatan medis yang metode terbaru. Nah sekarang kita metode lama kita perbaharui, ya, gitu dia. Metode lama kita perbaharui. Bekam. Kalau dulu bekam ini masih ada di. Kalau bekam itu dulu orang pakai minyak zaitun, dilumuri minyak dulu, baru dikap apanya. Sekarang kita ganti metode terbaru, bekam itu dengan NaCl. Oh, itu salah satu pengobatan lama kita perbarui. Dulu orang berbekam dengan apa? Dengan cup yang terbuat dari plastik, lalu dengan cara mencuci dengan sabun atau dengan sunlight. Nah sekarang kita perbarui metodenya mencuci dengan sunlight lalu dikeringkan dan didiamkan di dalam suhu ruangan, gitu kan? Kita tambah sedikit, nanti ada penelitian terbaru lagi kita naikkan lagi, ya kan? Kita naikkan lagi, karena walaupun dipanaskan cup itu nggak bisa, tidak menjamin membunuh, gitu. Jadi caranya didiamkan dalam waktu beberapa dalam suhu ruangan. Kemudian apa lagi? Metode pengobatan kalau orang masalahnya di pinggang, contoh kan? Apa? Nyeri pinggang karena lama duduk, gitu kan? Lama duduk, dia kerjanya di kantor. Setiap pulang dari kantor malamnya itu 2 jam itu udah kesakitan aja tuh. Kalau nggak minum obat sakit pinggang, Neuremasil, Neuremasil salah dibawa. Banyak itu Bu, banyak itu. Banyak orang yang kemana-mana itu bawa obat anti nyeri. Neuremasil itu selalu ada iklannya, bahkan Jajami Harja kan. Jajami Harja. Nyeri otot pegalinu obatnya Neuremasil. Nah, Neuremasil apa isinya? Ibuprofen dan paracetamol, ada kafeinnya. Nah, sekarang gini. Orang duduk lama di kantor kayak gini. Lalu pulangnya ngeluh sakit pinggang. Yang terjadi di situ apa? Sebenarnya posisi ergonomisnya. Posisi duduknya yang tidak nyaman. Cobalah ganti kursinya dengan kursi yang empuk, dengan posisi duduk yang lurus, nanti pinggangnya lurus begini, lalu laptopnya posisinya begini, apakah akan keluhan yang sama? Kemudian syaratnya, ini kan posisinya fleksi nih, fleksi. Nah jadi setiap 1 jam diwajibkan dia untuk berdiri untuk mengembalikan fungsi. Lalu setelah 5 menit, 10 menit duduk lagi. Ubah pola itu. Tidak akan menimbulkan sakit. Tidak akan ada sakit pinggang lagi. Artinya bisa kan tanpa mengkonsumsi obat kimia yang nanti akan menggerogoti ginjal kita, ya kan? Nah, ginjal kita banyak lagi. Bukan hanya ginjal, usus buntu juga bakal menyimpan zat-zat yang tidak bisa dicerna. Apalagi? Banyak penyakit lagi. Ya, banyak penyakit yang lain lagi. Belum lagi lambung gitu. Ketika makan obat itu lambung tidak akan bisa selamanya bisa bertahan gitu. Pak, ini ada Kak Yulia Humairah nanya, Pak kemarin Uli bekam pakai api itu ditutup sama gelas.
orang dalam rumah boleh tuh nggak Pak? Pakai api. Iya. Bekam pakai api, ditutup pakai gelas. Iya. Boleh. Boleh. Jadi caranya gini. Kalau yang digunakannya apinya itu mengandung karbo yang tinggi, umpamanya asapnya banyak, itu nggak boleh. Tapi bisa nggak jamin ketika masukkan api itu tidak banyak asap di situ? Cuma sudah masukin api itu. Kan gini nih, ini cup gini kan. Iya. Lalu korek api dibakar sehingga tekanan di dalam itu tinggi. Tekanan tinggi banyak apa di sini sebenarnya asap. Nah, risikonya gitu kalau ini asap yang dikumpulkan di sini. Jadi tidak selalu ya. Intinya tekanan yang di dalam ini tadi lebih kuat daripada tekanan sekitar. Nah, ketika tekanan di dalam ini kuat, dia akan ditempelkan ke ini, dia akan menarik kulit. Nah, dia akan menarik kulit karena dia berusaha keluar. Tapi kulitnya tuh menonjol juga Pak? Iya, sama. Hitamnya atau kayak merah biasa ya? Sama kayak biasa. Cuma masalahnya kalau seandainya kita mau bekam basah pakai gelas, itu resikonya infeksinya tinggi karena karbo nanti. Infeksi apa itu Pak? Bekasnya kan tidak steril nanti. Ah iya. Tidak steril. Nah, itu kalau seandainya untuk bekam kering boleh. Nih, kalau bekam kering boleh pakai api tadi dengan gelas, tapi kalau bekam basah tidak direkomkan. Karena bekam basah kan kita tusuk kulit. Iya. Nah, kita justru menghindari bagaimana ketika kulit ditusuk tidak ada invasi kuman apapun dari luar. Nah, gitu dia. Kalau yang ini Pak, di api itu diapain dalam tuh? Apinya tuh dimasukin dalam gelasnya. Apinya tuh hanya untuk membuat apa aja, mengumpulkan asap aja. Jadi korek api itu ini nanti dihidupkan korek api lama gitu kan, lama. Jadi terkumpul asap di sini. Terkumpul asap itu langsung ditempel di kulit. Itu nempel di langsung. Narik ya. Ketika dokter tidak bisa sebutkan sakitnya, kita berhak untuk melakukan rangkaian pemeriksaan berikutnya. Betul nggak? Iya. Berhak kita sampaikan secara baik-baik. Dok, apa sakit om ambo enggak gitu ya? Jangan gitu nanyanya. Mohon maaf dok, apakah sudah ditemukan diagnosa istri saya? Iya. Apakah sudah ditemukan diagnosa? Ini semoga mendengar ya. Ini untuk siapa ini? Di Kuansing namanya Bu Jumelda. Pakai api. Dulu karena orang belum ada kap bekam. Sekarang janganlah pakai api lagi. Bilang sama siapa yang pakai api sekarang, mudah-mudahan ada yang mendengar kan. Udah pakai api bekam tuh sekarang udah canggih. Pakai apalah? Pakai yang bagus itu Samura. Nah, itu Samura itu bahan plastiknya oke. Dan karetnya itu pun lebih lama tahannya. Kalau pakai gelas itu berisiko. Uang koin Pak, terus uang koin tuh diselimuti dengan kertas, lalu kertas lupa nama kertasnya Pak, terus nanti dikasih sumbuh dan dikasih minyak Pak. Sumbuh apa Pak? Sumbu dikasih apa tuh? Kain kain itu kan kayak sumbu itu kain yang untuk meresapkan minyak tanah gitu. Jadi kayak itu dia apanya kan, pembakarnya kan. Itu biar cepat. Kalau pakai korek api kan lama. Kalau pakai lampu, nah, kalau kami bilangnya lampu ciduang namanya itu. Ya, Lampu colok. Ya. Nah, lampu Ya, colok. ya. Jadi dia kenapa pakai lampu colok? Supaya cepat. Nah, sekarang ini cepat penuh dia asapnya biar bisa narik gitu. Gitu kan? Iya. Janganlah. Ganti dengan yang kontemporer lah, yang terbaru. Ya, yang terbaru. Itu udah Pak, 8 titik juga tuh. Apa 1 titik aja tuh Pak? Apanya? Yang bekam yang pakai api tuh Pak. Oh, itu tergantung kita mau bekam tujuannya untuk apa. Kalau bekam kita yang pakai 8 titik itu di punggung itu tujuan untuk imun. Untuk imun tubuh. Sama ya Pak. Sama, prinsipnya sama. Cuma cara bedanya hanya ini pakai pompa. Nah, ini pakai api. Bahkan di metode Pak Rizal terbaru kita sudah ada yang pakai saksen. Saksen. Itu nebu. Iya. Nebu apa? Saksen yang digunakan untuk nyedot luka, nyedot darah, nyedot dahak. Ya. Nah, itu kita gunakan untuk bekam. Nah, itu dulu Pak Rizal pertama kali buat itu kan beli saksen untuk bekam gitu kan. Pertama kali orang ketawa-ketawa itu. Loh, saksen itu untuk apa kan? Untuk dahak kan katanya. Enggak, untuk bekam ini. Akhirnya sekarang udah banyak yang pakai. Di Kuansing udah banyak yang pakai itu. Untuk bekam juga tuh Pak. Untuk bekam kepala, bekam telapak kaki, bekam mana pun bisa dengan saksen. Tapi kalau untuk di punggung tidak dianjurkan pakai saksen karena nanti tarikannya memang bisa diatur tarikannya. Tapi sebenarnya di punggung kan dengan tarikan sedikit saja sudah bisa. Tapi untuk posisi dulu, nah ada pasien yang tidak nyaman posisinya
telungkup gitu, tengkurap. Jadi saya mau duduk aja bekamnya, itu pakai suction lebih aman. Kalau tidak pakai suction biasanya cupnya tuh bisa lepas gitu. Oh, Pakai suction dia kan memompa terus. kalau duduk tuh kok gimana cara bekamnya tuh, Pak? Iya sama, duduk kayak gini. Ini kan enak. Kalau duduk Ya gini, gini pas ini. susah nariknya, Pak. Enggak sama, sama. Cuma bedanya kalau duduk itu dikhawatirkan cupnya itu lepas. Nah, tapi sebenarnya efektifnya itu sebenarnya duduk dari telungkup. Kalau tujuannya untuk clearing, untuk membersihkan darah ya. Nah nanti kan kalau kita telungkup, posisi darah ketika ditusuk itu kan naik dia, Iya. kan melawan gravitasi. Oh, Jadi biasanya iya. darah yang keluar Kalau sedikit. duduk enak banyak ya, Pak. Lebih banyak. Kalau targetnya clearing ya, Iya. kalau targetnya untuk pembersihan darah. Tapi kalau targetnya untuk imun, lebih bagus tengkurap. Saya saat ini dirawat di rumah sakit Pak, sedang lemas, lalu badan tidak bertenaga. Saya sudah dirawat oleh dokter saraf selama di hari kedua nih. Hari kedua tapi belum ada perkembangan. Di minggu yang lalu saya pernah dirawat oleh dokter penyakit dalam. Dokter penyakit dalam. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus berobat non medis? Nah, Pak Rizal coba jawab tadi, kalau tidak ditemukan penyakitnya melalui pemeriksaan secara medis, boleh dilakukan upaya dengan pengobatan non medis. Nah, jadi gini, kalau pertanyaan begini, kadang kita terjebak ya, kita bahkan nanti diprovokasi oleh pasien itu sendiri. Sudah berobat ke dokter sana, sudah dirawat sama dokter sana, udah banyak bersuang, udah sembuh katanya kan. Sebenarnya yang salah di sini bukan dokternya, yang salah adalah tidak ada yang salah sebenarnya, tapi kita belum sampai saja ke obatnya. Ketika penyakit itu belum bertemu dengan obat, artinya belum sembuh. Itu aja sebenarnya prinsipnya. Jadi kalau pasien nanya kayak gini, pasien harus jawab. Coba dulu rangkaian pemeriksaan secara nyata. Pemeriksaan. Ini pasiennya kan mengeluh cemas berlebihan, muntah-muntah, badannya lemas gitu. Jadi kalau kecemasan berlebihan, muntah-muntah tidak bisa makan, nah ini kita khawatirkan ada masalah pada pencernaan. Kalau muntah-muntah jelas ya, Ya. berarti masalahnya pencernaan. Makanya rekomendasi Pak Rizan, ini apa baterai ya? Iya. Rekomendasi Pak Rizan kalau pasiennya muntah-muntah, kan dia keluarnya 3 nih. Yang pertama saya sering muntah Pak, saya nggak bisa karena muntah. Yang kedua, saya lemas. Yang ketiga, saya cemas yang berlebihan, gitu kan? Jadi 3 masalah ini hanya satu sebenarnya masalahnya nih. Asal muasalnya adalah masalah muntahnya. Kalau dia muntah itu muntah artinya udah jelas masalah pencernaan. Kenapa dia muntah-muntah habis itu dia lemas? Jelas lah. Makanannya yang masuk keluar lagi kan? Makanannya yang masuk keluar lagi muntah. Ya tentulah siapa yang nggak makan, nggak bisa makan itu akan selalu lemas. Yang ketiga keluhannya cemas yang berlebihan. Iyalah, kalau kita lemah badan kita tidak enak, takut mati aja kita kan? Takut mati aja gitu tuh. Nah itu gitu. Jadi masalahnya itu aja sebenarnya. Nah sekarang gini, kalau pertanyaannya, Bang, saya pasiennya manggil Abang ya, Bang, saya ini udah dirawat sama dokter penyakit dalam, udah dirawat sama dokter saraf. Nah, ikhtiarnya belum selesai, ya kan? Belum selesai. Lakukan rangkaian dulu. Kita berhak kok sebagai pasien. Ketika kita diperiksa masuk UGD, kita langsung tanyakan sakit saya apa dok? Namanya Bu Jumelda, ini tukang sini. Nah, ini dilihatkan ya pertanyaannya nih. Nah, ini. Jadi pasiennya Jumelda namanya. Ini mudah-mudahan beliau mendengar. Jadi rangkaian pengobatan, boleh lihat lagi? Ini pertanyaan nih. Nah, nampak di kamera depan ya? Jadi kalau kita menjawab ini, artinya gini, bukan dokternya yang salah, tidak ada yang salah di sini. Yang salah adalah kita belum sampai kepada tahapan pemeriksaannya. Diagnosanya. Jadi edukasinya begini, siapa pun mendengar begini. Ketika kita berobat kemanapun, mau ke PTC berobatnya, gitu ya, mudah-mudahan ke PTC ya, ketemu Pak Rizan. Atau mau ke tempat lain pun, kita berhak menanyakan. Makanya di SOP kita harus ada asesmen lengkap. Kita harus tegakkan dulu diagnosa. Ketika diagnosanya tidak dapat, jangan coba-coba ngobatin orang. Berbohong gitu. Oh, iya. Sama kayak dukun gitu jadi Iya, kan. iya. Nah, bahkan dukun pun punya diagnosa loh, yang salah gitu ya. Kita tugas medis harus punya diagnosa gitu. Nah sekarang gini, ketika kita berobat sana sini, lalu kita sampai ke rumah sakit, kita berhak nanya, dok, mohon maaf dok, sudah ditemukan diagnosa istri saya, gitu ya. Kalau katanya belum tahu sakitnya,
iya dok, boleh tidak saya mencari tahu dok, apa yang saya lakukan dok? Apakah perlu dicek labor, perlu tidak di ronsen, perlukah di MRI, perlukah di endoskopi, perlukah dilakukan CT scan, banyak lagi pemeriksaan penunjang, gitu ya. Yang diminta terus. Ketika kita tidak kita berhenti minta, bahkan kita dari awal masuk UGD, kadang kesalahan masyarakat gini, masuk UGD pas pendaftaran, Pak ada BPJS, nggak ada. Nah, ini kalau nggak BPJS nanti mahal loh Pak. Ini kesalahan dari petugas juga kadang kan, karena petugas melakukan tugasnya kan gitu. Iya. Ini mahal loh Pak kalau nggak ke BPJS. Berapa mahalnya Bu? Saya nggak tahu juga Pak, bisa sampai 1 jutaan, 2 jutaan. Kadang-kadang karena himpitan ekonomi mereka ketakutan. Akhirnya temui dokter, udahlah dok, bawa aja lah pulang istri saya ini. Takut karena dilakukan pemeriksaan, karena ongkos biaya berobat di Indonesia ini Luar biasa. luar biasa. Itu yang menyebabkan masalahnya. Jadi Bu Jumelda gini Bu, nanti Ibu kan sekarang di rumah sakit ya, di RSUD Kalimantan. Nah caranya gini Bu, Ibu berkomunikasi melalui keluarga ke dokternya yang merawat, bilang ke dokternya gini, dok, mohon maaf dok, apakah sudah ditemukan diagnosa saya atau ini Bu Jumelda pasiennya kan, mungkin suruh suaminya menemui dokternya untuk tanyakan. Kalau seandainya belum, ikuti arahan beliau, tanyakan ke dokternya, dok, tolong arahkan saya dok, gimana yang harus saya lakukan lagi. Ya tentu dana juga harus disiapkan ya. Iya. Nah artinya lakukan dulu Bu Jumelda, lakukan dulu Bu. Ketika Ibu sudah melakukan pemeriksaan demi pemeriksaan, lalu ternyata tidak ditemukan secara medis penyakitnya, baru kita lakukan ikhtiar melalui non medis. Salah satunya adalah sebenarnya kita tidak harus sampai ke tahapan itu. Kita tidak harus sampai ke tahapan. Silakan Bu Devi. Oke, silakan Bu. Ada mobil nggak Pak? Ada mobil di depan itu. Nggak apa-apa. Oh, boleh dibilang lah ke itu orang di depan itu tuh. Ya, kami mau geser mobilnya Pak. Nggak apa-apa itu orang CCTV, bukan orang itu punya orang numpang tuh. Oh iya Pak. Bantu Tapi Pak. dia masih agak becek. Oh ya. Apa kalau di sana Nah, tapi nggak apa-apa di situ aja tuh. jadi Kan belum ada orang di situ. agak becek. Ya, nggak apa-apa itu. Lanjut aja. Nggak apa-apa. Nah, oke. Kami lanjutkan Bu Jumelda. Nah, gini. Jadi setelah Ibu lakukan pemeriksaan, nanti seandainya, ini solusi saya, kalau seandainya nanti Ibu tidak menemukan penyakitnya melalui rangkaian pengobatan, rangkaian pemeriksaan, atau umpamanya Ibu keterbatasan biaya, contoh, karena biaya untuk ke Pekanbaru, karena di Kuansing kan lumayan jauh ya ke Pekanbaru, karena di Kuansing setahu saya belum ada endoskopi, karena ini menyangkut sistem pencernaan, karena Ibu keluarnya muntah rasanya, artinya sebenarnya menurut saya selesaikan pemeriksaan untuk sistem pencernaan. Nah, jadi sampai pasnya itu kalau jalurnya dari Talu itu dokter penyakit dalam. Nah, dokter penyakit dalam, lalu dirujuk ke Pekanbaru. Nah, Pekanbaru nanti ada pemeriksaan endoskopi, ada pemeriksaan yang lain yang itu membuktikan. Tapi kalau seandainya Ibu tidak punya biaya untuk sampai ke tahapan pemeriksaan itu, nah, Ibu mungkin ciri-cirinya kalau punya gangguan-gangguan non medis, penyakit non medis, ya. Atau boleh dikatakan kalau non medis ini persepsinya adalah penyakit yang disebabkan bukan karena hal yang nyata gitu ya, berarti penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin atau sihir atau apa gitu, itu bisa dideteksi melalui ruqyah. Nah itu nanti boleh di ruqyah dulu, kemudian setelah di ruqyah nanti ternyata melalui ruqyah nanti tidak ada respon gitu ya, dibacakan beberapa ayat yang nanti akan membuat ketika ada gangguan sihir atau jin itu akan membuat respon tersendiri itu. Tapi sebelum ruqyah itu ada namanya proses praruqyah. Kita sebutnya praruqyah itu adalah hijrah. Pertama, hijrah itu adalah setiap orang yang ketika sakit itu kita hijrah dulu, kita kembalikan dulu bahwa tidak ada manusia yang tidak bersalah. Jadi kita kembalikan pada fitrah kita adalah makhluk ciptaan Allah, berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Itu yang pertama. Kita yakini bahwa la haula wala quwwata illa billah. Itu yang pertama. Jadi ketika kita yakin bahwa tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah, artinya kita sudah meyakini Allah itu satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah dan kita yakini Allah lah yang bisa menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita yakin bahwa pembawa risalah yang ditetapkan Allah itu adalah Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, prosesnya adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu adalah bagaimana kita mengenali kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, lalu kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itu yang kedua. Itu syarat ruqyah. Kalau orang yang tidak mau berhijrah dan tidak mau mengakui kesalahannya, jangan harap ruqyahnya berhasil. Nah, itu dia. Itu proses pertama. Lalu ini cara lain selain
kalau seandainya ibu ingin mencari tahu saya ada gangguan sihir atau tidak, saya penyakit kiriman atau tidak, saya diganggu jin kodam atau tidak, ada jin nasab atau tidak. Nanti kita ada pembahasan berikutnya, kita mengkaji jin itu ada jin nasab, ada jin kodam gitu ya. Nah, ada sihir, mana yang sihir gitu. Mana yang Bekasi itu orang membuat kita selalu ingat dengan dia gitu. Itu salah satu sihir. Nanti kita bahas juga. Nah, intinya tadi Bu Jumelda, saya sarankan ibu konsultasi segera ke dokter yang merawat dengan komunikasi yang baik, minta arahan dokter untuk apa yang harus saya lakukan untuk menemukan penyakit. Jadi jangan mengambil keputusan sendiri. Nah, kalau nanti ibu mentok, umpamanya saya sudah dianjurkan ke Pekanbaru periksa tapi saya tidak punya biaya, mungkin bisa alternatifnya adalah kita akan coba dengan cara non medis. Saya siap untuk dengan tim Ruqyah Kontan ini, mudah-mudahan Ustaz Nanang juga nanti bisa melihat ya. Ustaz Nanang, sudah ada Ustaz Aziz di tim kami. Misalnya kita akan siap untuk melakukan deteksi kalau memang ini ada gangguan supranatural atau gangguan yang di luar sesuatu hal yang nyata. Nah, itu mungkin pertanyaannya. Jawaban untuk Ya. Jumelda Ya. gitu. Ada lagi Kak Diadio? Ini. Nih jauh Pak. Nah, ini. Malaysia ini kan? Iya. Malaysia atau apa ini? 06 Singapura tuh. Singapura ini ya? Iya. Oh, Singapura ini. Mana nih? Sultan Singapura kayaknya. Singapura ada sultan, presiden ya? Materi lain. Ya, berarti Kak dulu ya. Berarti Iya. kita cukupkan di sini dulu. Ya. Kalau ada pertanyaan boleh diketik di kolom komentar. Kami akan jawab di sesi live berikutnya. Nah, ini karena tadi tanpa disadari rupanya direkam sama admin. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.